Sallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat yang meskipun udah sholat duluan di awal waktu ketika menjumpai jamaah di masjid lain yang masih sholat, walaupun di akhir waktu berjamaah tetap ikuti karena ada keutamaan pahala tambahan yaitu pahala nafilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tentang sholat subuh. Mana yang lebih utama, sholat di awal waktu atau di akhir waktunya? Tentu kita mungkin, sebagian dari kita mungkin agak kaget ataupun belum terbiasa mendengar mengakhirkan waktu, karena secara umum kita memang mengenal bahwa sholat yang baik itu memang di awal waktu. Ini sebagaimana dalam hadis di Sunan At-Tirmidzi 155 disebutkan bahwa Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama? Qala salatu li awwali waqtiha. Beliau menjawab, salat pada awal waktu. Dan itu yang memang harus kita lakukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Dan dalam hadis lain juga di Sunan At-Tirmidzi tadi 155, ini di 159-nya juga menyebutkan bahwa dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakan sholat pada akhir waktunya sebanyak 2 kali berturut-turut hingga Allah mewafatkannya. Hadis ini Hasan Gharib menurut Abu Isa. Jadi jelas memang bahwa sholat yang amalan yang utama, sholat di awal waktu, dan Nabi juga mempraktikkan. Tidak pernah disebutkan Ummul Mukminin tidak pernah 2 kali berturut-turut beliau mengakhirkan sholat pada akhir ada waktunya. Jadi 2 kali berturut-turut nggak pernah. Misal ini zuhur mungkin di akhir waktu, besok di akhir waktu, enggak. Beliau tidak pernah melakukan seperti itu. Mungkin subuh ini di akhir waktu, besok nggak di akhir waktu lagi, tapi di awal waktu. Ini perkataan hadis dari Ummul Mukminin. Jadi jelas bahwa ini yang kita pegang secara umum, bahwa keutamaan itu adalah sholat di awal waktu. Namun jika kita lihat hadis-hadis, dalil-dalil yang lain, dan ini juga ada kita bahas di dalam video bahwa ada 5 waktu sholat sunnah fajar. Di situ juga ada kita bahas, walaupun itu fokusnya membahas tentang bahwa sholat sunnah fajar itu bisa dikerjakan di 5 waktu, tidak hanya sebelum sholat subuh aja. Di situ sudah kita bahas bahwa ada 2 sholat. Ada 2 sholat yang itu dikerjakan Nabi di akhir waktu. Dan Nabi menyebutkan
ada pahala tersendiri, ada keutamaan tersendiri ketika sholat tersebut dikerjakan di akhir waktu. Namun kembali ke dasar tadi, hadis Nabi dari Ummul Mukminin, Nabi tidak pernah mengerjakannya 2 kali berturut-turut. Artinya jika hari ini sholat subuhnya di akhir, mungkin besok di awal waktu. Disebutkan bahwa sholat subuh dan sholat isya itu ada pahala khusus yang disiapkan ketika itu sholat dikerjakan di akhir waktu. Kenapa subuh dan isya? Karena memang ada keutamaan dari sholat isya ini. Ada keutamaan di sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 789, sesungguhnya sholat yang paling berat itu adalah sholat isya dan subuh. Ini terutama bagi orang yang munafik. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang ada di keduanya, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ini keutamaan sholat subuh dan isya. Dan ini ujian bagi orang-orang munafik, karena ini sholat yang paling berat bagi mereka. Dan di 2 sholat ini ada dalil, ada hadis yang menyatakan ada keutamaan ketika ini dikerjakan di akhir waktu. Pada kesempatan ini kita akan membahas, mungkin kita lebih ke sholat subuh aja. Sholat isya nanti kita di lain kesempatan, insya Allah kita diberikan kesempatan untuk membahas tentang sholat isya. Dan pada kesempatan ini kita lebih ke sholat subuh, tentang di akhir waktu. Hadisnya itu ada di Sunan At-Tirmizi di hadis nomor 142, dan hadisnya ini banyak. Ada di Sunan An-Nasa'i, ada di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad sendiri ada setidaknya 3 hadis. Di Sunan Ad-Darimi ada 1, di Sunan As-Sa'i ada 2, dan di Sunan At-Tirmizi itu ada 1, yang mana di dalamnya dari riwayat Rafi bin Khadi, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatlah subuh ketika agak siang, karena itu lebih banyak pahalanya. Jadi agak siang ini udah agak terang dia. Ada yang menyebutkan ini waktu asfar, ketika fajarnya itu udah terang. Dan kalangan ulama yang mengerjakan ini termasuk dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi waktu isfar itu waktu fajar ketika sudah siang. Namun di mazhab Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, makna isfar itu bukan waktu mengakhiri, tapi dia udah terang, tapi bukan di akhirnya, bukan di ujung waktu subuh, karena udah menjelang waktu terbit matahari. Di Sunan An-Nasa'i juga demikian, punya hadisnya tapi lebih tegas, asfiru bil fajri, laksanakanlah salat subuh sampai hari agak terang. Dalam redaksi yang lain, ini ada di Sunan Ad-Darimi nomor hadis 1191 yang menyebutkan asfiru bis salati subhi fa innahu a'zamu li ajri. Akhirkan sholat subuh hingga cahaya subuh itu agak merekah, karena itu lebih utama. Jika di hadis sebelumnya menggunakan sholat subuh itu menggunakan fajri, sholat fajar,
Namun di hadis Sunan Ad-Darimi ini menggunakan subahi, menggunakan sholat subuh. Dan ini kita bahas sudah sama, sholat fajar dengan sholat subuh itu sama, hanya penamaan yang berbeda. Jadi ada dua makna yang berbeda. Ada dua makna yang berbeda. Ada sholat subuh di awal, ada sholat di awal waktu, keutamaannya itu amalan yang utama. Sudah disebutkan tadi, kita ada hadisnya. Dan di subuh ini ada keutamaan sholat di akhir waktu, yaitu waktu asfar, ketika cahaya fajr itu udah terang. Lalu mana yang benar? Apalagi tadi ada dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah mengakhirkan sholat 2 kali berturut-turut. Jadi kalau kita melihat ini sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Yang di awal waktu itu utama, yang di akhir waktu juga bisa jadi lebih utama. Kenapa? Dua-dua pada bersandar pada hadis yang sahih. Dua-dua pernah dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir waktu untuk subuh, Nabi juga memerintahkan ini. Nabi melanggarnya? Enggak. Nabi mengerjakan kedua-duanya. Lalu mana yang lebih utama? Kita bahas lagi menurut hadis yang lain. Di hadis yang lain, Nabi SAW dari riwayatnya Yazid bin Al-Aswad Al-Amiri di Sunan At-Tirmizi di 203. Ia berkata, aku pernah berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku sholat subuh bersamanya di masjid Al-Khayb. Lalu ia berkata, ketika beliau selesai melaksanakan sholat subuh dan berpaling, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki dari kaum lain yang tidak ikut sholat berjamaah bersama beliau. Maka beliau pun bersabda, bawalah 2 orang itu kemari. Maka mereka pun dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan urat mereka bergetar karena dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil sahabat untuk menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah sholat di tempat kami. Beliau bersabda, janganlah kalian lakukan. Jika kalian telah melaksanakannya di tempat kalian, lalu kalian datang ke masjid yang melaksanakan sholat berjamaah, maka sholatlah bersama mereka. Karena hal ini akan menjadi pahala nafilah bagi kalian berdua. Bagi kalian berdua. Jadi ini hadis menjelaskan bahwa ada 2 orang yang udah sholat di tempatnya. 2 orang ada di tempatnya atau di lingkungannya, di sekitarnya, atau di musolanya, atau di apanya, di sekitarnya, atau di rumahnya. Mereka pergi ke masjid Al-Khayb di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat subuh berjamaah. Mereka datang, Nabi berserta jamaah masih sholat, tapi mereka tidak ikut sholat karena mereka sudah sholat sebelumnya. Hadis ini bisa kita maknai bahwa Nabi sholat itu sudah di waktu asfar, udah di agak ujung, udah di akhir waktu subuh, udah di akhir waktu subuh. Sedangkan yang 2 orang tadi ini di awal, sehingga ketika mereka ke masjid Al-Khayb, mereka masih menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama jamaah masih sholat subuh. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menegur mereka dan menanyakan apa yang menghalangi mereka untuk tidak sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya mereka berdua ketika menjumpai jemaah sholat di masjid, walaupun mereka sudah sholat, mereka harus ikut sholat.
Karena apa? Karena itu akan menjadi pahala nafilah bagi mereka yang menjalankannya. Jadi jelas di sini menjelaskan ada dua sahabat yang bersolat di awal waktu, dan ada Nabi SAW berjamaah di solat di akhir waktu. Jadi jika kita yang menyebutkan mana yang lebih utama, yang di awal waktu atau di akhir, yang benar adalah solat mengikuti imam, solat mengikuti di mana ulil amri di tempat kita. Jika di masjid kita mungkin di awal waktu, ya ikut di awal waktu. Jika di tempat kita, masjid kita, tempat kita berada, jamaahnya sholat di akhir waktu, ikut di akhir waktu. Contoh yang di akhir waktu ini ada di rata-rata di masjid di Turki. Ini pengalaman Ari Untung menjelaskan bagaimana ketika ia berjalan-jalan di Turki, bahwa di sana subuhnya itu hari udah agak terang. Di situ baru sholat subuh. Jadi di Turki mengamalkan hadis-hadis yang menyebutkan sholat subuh di akhir waktu. Jadi sebenarnya tidak perlu kita mendebat mana yang di awal waktu dan di akhir waktu, terutama ini di waktu subuh. Dan langsung Nabi SAW menyebutkan, jika padahal sahabat tadi udah sholat subuh, tapi ketika menjumpai imam, menjumpai di masjid ada jemaah lagi sholat subuh, maka mereka harus ikut sholat juga. Itu keutamaan yang harus kita lakukan, sholat bersama jemaah kembali. Ini mungkin bisa sekilas pembahasan bagaimana tentang sholat subuh, yang lebih utama itu di awal waktu atau di akhir waktu. Dua-duanya mempunyai keutamaan. Nabi SAW untuk awal waktu adalah termasuk amalan yang utama. Di sholat di akhir waktu, Nabi SAW itu menyebutkan pahalanya juga lebih utama. Namun diikat dengan hadis dari Ummul Mukminin bahwa Nabi SAW itu tidak pernah sholat di akhir waktu sebanyak 2 kali berturut-turut. Dan ketika pun ada sahabat yang udah sholat duluan, namun kita jangan terjebak mana yang lebih utama, awal atau akhir. Silahkan kita melakukannya. Namun Nabi SAW menegur sahabat yang meskipun udah sholat duluan di awal waktu, ketika menjumpai jamaah di masjid lain yang masih sholat, walaupun di akhir waktu berjamaah, tetap ikuti karena ada keutamaan pahala tambahan, yaitu pahala nafilah bagi mereka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jangan sampai gara-gara perdebatan akhir atau awal ini menjadikan kita tidak sholat subuh jadinya. Karena sholat subuh ini udah tadi kita sebutkan, ini adalah ukuran bagi orang munafik, karena ini sholat yang paling sulit mereka datangi. Bahkan disebutkan Nabi SAW itu tadi sampai merangkak orang akan mendatangi sholat subuh dan isya ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Dan kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mohon maaf kepada kita semua jika ada kurang lebih dalam penyampaian ini. Kami mohon maaf, karena kami juga adalah termasuk makhluk yang dhaif. Tentu ada kurang di sana sini. Itu tadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.